Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di arsala rasulullah bil huda wa dinil liyudhhirahu 'ala dini kulli kafa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'd. Yang terhormat para narasumber kegiatan pelatihan motivator PASMIN siang hari ini. Narasumber yang pertama yaitu dari Majelis Tajih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Narasumber yang kedua yaitu dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Malang. Narasumber ketiga yaitu dari anggota Maaf Mbak, apakah suara saya sudah masuk kembali? Masuk Mbak Silvi. Baik, saya lanjutkan. Kepada yang terhormat Kepala Bidang Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, kepada yang terhormat narasumber dari BKKBN Kabupaten Malang, kepada yang terhormat narasumber dari tim PASMINA Pimpinan Nasyiatul Aisyah Jawa Timur, juga yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Kabupaten Malang, kepada yang terhormat rekan-rekan Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Kabupaten Malang selaku panitia kegiatan, serta seluruh peserta yang hari ini telah mengikuti acara pelatihan motivator PASMINA yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita diberikan karunia yang luar biasa, yaitu kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat mengikuti kegiatan pelatihan motivator PASMINA dengan tema meningkatkan peran Nasyiah dalam pendampingan remaja sehat menuju generasi hebat di Kabupaten Malang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, sehingga sampai detik ini kita dapat istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya. Rekan-rekan serta seluruh peserta pelatihan motivator PASMINA yang berbahagia, perkenankan saya sebagai pembawa acara membacakan agenda kegiatan pembukaan pelatihan motivator PASMINA pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga, menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah dan Mars Nasyiatul Aisyah. Yang keempat, pembacaan 10 komitmen kader Nasyiatul Aisyah. Yang kelima, sambutan-sambutan dan penutup. Berikutnya, marilah kita buka kegiatan pembukaan pelatihan motivator PASMINA siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Yunda Badrul Umar. Kepada yang bertugas, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملائكة إني قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan dari Yunda Badrul Ulum. Semoga dengan bacaan ayat tadi menambah kepahaman terhadap kegiatan yang akan kita lakukan pada siang hari. Berikutnya, untuk menyanyikan lagu Muhammadiyah dan Mars Nahdlatul Aisyah. Sebelumnya, mohon kepada Yunda peserta semua dapat aktifkan kamera dan menyimak. Kepada yang bertugas, kami persilahkan.
Terima kasih. Kita menuju ke acara berikutnya, yaitu pembacaan 10 komitmen kader Nasyiatul Aisyah yang akan dipandu oleh Yunda Lutfi Lamadati. Kepada yang bertugas, disilahkan. Suara saya terdengar? Ya, Mbak. Sudah, Mbak. 10 komitmen kader Nasyiatul Aisyah. 1. Senantiasa sholat fardu tepat waktu dan berjamaah. 2. Membaca Al-Quran dan maknanya. 3. Beradab islami dalam kehidupan. 4. Beramal soleh mulai dari diri sendiri. 5. Sedekah waktu untuk nasyah minimal 1 minggu 1 kali. 6. Membaca 1 hari 1 tema. 7. Mengikuti kajian minimal 1 minggu 1 kali. 8. Berjiwa mandiri dan berpikir positif dalam segala hal. 9. Responsif terhadap permasalahan lingkungan sekitar. 10. Mampu membagi waktu antara keluarga dan nasyah. Terima kasih kami sampaikan kepada Yunda Lutfi. Semoga kita semua sebagai kader-kader Nasyiatul Aisyah dapat melaksanakan 10 komitmen yang telah dibacakan tadi. Bismillah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelatihan Motivator Pasmina yang akan disampaikan oleh Yunda Rahma Ismayanti. Pada Yunda Rahma, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Suara saya sudah jelas, teman-teman? Sudah, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Kepada yang terhormat, Yunda-Yundaku semuanya dari pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Kabupaten Malang, beserta teman-teman peserta yang berbahagia, dan juga yang terhormat para pemateri dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Malang, ada juga dari MDMC pimpinan pusat Muhammadiyah, dan juga BKKBN Kabupaten Malang, Dinkes Kabupaten Malang, dan yang terakhir dari pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah Jawa Timur yang terkhusus diwakili oleh motivator Pasminah, tim motivator Pasminah Jawa Timur. Alhamdulillah, hal yang paling utama yang patut kita lakukan dalam siang hari ini adalah bersyukur ya teman-teman. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, atas segala kesempurnaan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melakukan aktivitas setiap hari, dan tentunya sebagai seorang muslim kita dapat beribadah setiap harinya, dan mudah-mudahan segala kesempatan yang diberikan Allah kepada kita itu memberikan banyak peluang kepada kita untuk senantiasa bersyukur, karena dengan bersyukur nantinya kita akan selalu ditambahkan nikmat oleh Allah. Kedua kalinya, semoga doa, salawat, serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai kelak di akhir zaman. Baik, Yunda-Yundaku semuanya, kali ini kita bertemu di pelatihan motivator Pasmina ya. Jadi yang melatar belakangi kami untuk membuat pelatihan ini adalah dalam rangka meneruskan program nasional dari PPNA atas perhatiannya kepada
generasi muda Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah kesehatan remajanya ya. Yang mana PPNA itu telah menginisiasi adanya posyandu remaja di tiap wilayah dan juga daerah. Nah, untuk Jatim sendiri ini sebetulnya Pasmina telah di-launching pada saat bulan September tahun 2017 yang lalu. Terkhusus di Kabupaten Malang, ini sebelum kami melakukan pelatihan motivator hari ini, itu sudah ada kegiatan Pasmina yang berjalan di masing-masing cabang. Beberapa di antaranya adalah di cabang Tajinan, cabang Karangploso, dan juga cabang Pakis. Nah, jadi untuk itu kami adakan pelatihan motivator Pasmina ini, harapannya bisa sebagai bekal dan juga pemantapan. Bekal untuk cabang ataupun ranting yang belum memiliki Pasmina, dan juga pemantapan untuk teman-teman cabang dan ranting yang sudah memiliki kegiatan Pasminanya. Kemudian di pelatihan ini berjudul pelatihan motivator Pasmina. Nah, kalau kita buka buku panduan Pasmina, itu arti dari motivator itu adalah orang yang menginisiasi berdirinya atau orang yang menginisiasi kegiatan Pasmina di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu kita membuka pelatihan ini bukan hanya untuk nakes saja ya. Jadi untuk umum, terbuka untuk umum, tidak terkhusus untuk para tenaga kesehatan, karena untuk menjadi seorang motivator itu yang dibutuhkan adalah kemauan serta kemampuan untuk menggerakkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi Yunda yang ada di sini kita harapkan semuanya nanti bisa bergerak menjadi motivator dan menggerakkan orang-orang lain di sekitarnya untuk mengadakan kegiatan Pasmina di daerahnya masing-masing. Kegiatan kita kali ini diikuti oleh sejumlah 31 peserta yang berasal dari ranting, cabang, daerah, serta AUM yang ada dari dalam Kabupaten Malang sendiri, ada juga yang berasal dari luar Kabupaten Malang. Di antaranya ada PCNA Singosari, PCNA Donomulyo, PCNA Karangploso, PCNA Tajinan, dan juga PCNA Gondang Legi. Kemudian yang dari ranting ada PRNA Riverset Ndau, kemudian dari AUM ada dari TKA Bali 15 Donomulyo dan SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Terus ada juga Yunda kami dari PRNA Kedung Kandang Kota Malang, selamat datang. Kemudian ada juga teman-teman dari Lamongan, dari PCNA Glagah dan juga Solokuro, serta pimpinan ranting Palirangan dari Lamongan, selamat datang. Kemudian ada juga teman-teman dari Jawa Tengah, PCNA Kendal, Kebumen, serta Pekalongan, selamat datang Yunda. Ada lagi dari ini yang melintas pulau ya, ada dari Kalimantan, PCNA Katingan, Kalimantan Tengah, PCNA Kota Waring Timur dari Kalimantan Tengah, serta PCNA Pasir, Kalimantan Timur. Kemudian yang melintas pulau lagi di sebelah timurnya ada dari Sulawesi Barat, dari PCNA Mamuju. Selamat datang Yunda semuanya, selamat menimba ilmu dari para narasumber yang telah kami siapkan untuk panjenengan semuanya. Mudah-mudahan 2 hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan ya, yang pertama, kemudian yang kedua kelancaran serta kemudahan dalam menuntut ilmu. Kira-kira itu sambutan dari saya. Saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih serta mohon maaf apabila dalam berjalannya acara nanti ini ada kekurangan. Terima kasih. Albirru wanitaqoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Yunda Rahma yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah yang sekaligus akan membuka acara pelatihan motivator Pasmina pada siang hari ini.
Kepada Yunda Yeni Khalifatul Laila, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yunda Sylvia. Izin, bagaimana suara saya udah jelas Yunda-Yunda semua? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, hidayahnya, kesempatannya, kenikmatannya kepada kita semua sehingga pada sore ya menjelang sore dan mendung ini kita dipertemukan dalam ruang dan di tempat yang berbeda-beda. Maka patutlah kita harus bersyukur kepada Allah karena tanpa adanya kenikmatan itu kita tidak bisa masuk dalam forum yang luar biasa pada sore hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman tidak berpengetahuan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan pada kali ini. Yunda semuanya, saya sampaikan terima kasih banyak, khususnya kepada Yunda-Yunda Panitia Pelaksana Pelatihan Motivator Pasmina, Yunda-Yunda Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah, Yunda-Yunda Pimpinan Cabang di Kabupaten Malang, dan juga Yunda-Yunda Aum, ya Yunda-Yunda perwakilan dari Aum, Yunda-Yunda dari dalam Malang, khususnya ini dari Kota Malang, terus juga dari Lamongan, Yunda-Yunda dari luar Kota Malang, gitu ya, atau luar Jawa, gitu. Selamat datang Ayahanda Soleh. Yang terhormat Ayahanda Soleh Subagja selaku pemateri untuk materi pertama dan perwakilan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Terima kasih kehadirannya Yunda-Yunda semua. Hal ini sangat penting, terutama pelatihan motivator Pasmina ini sangat penting sekali Yunda. Kenapa? Karena memang tadi saat di video pra acara gitu ya, angka stunting di Indonesia tinggi. Ya, terus juga remaja putri di Indonesia khususnya itu sangat lemah sekali untuk meminum tablet tambah darah. Banyak sekali alasannya yang ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita semua adalah bagian dari masyarakat gitu ya. Kita semua adalah bagian dari warga Indonesia. Kita harus saling menolong. Ya, kita harus saling membantu. Karena tugas kita memang karena kita sebagai khalifah maka kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kalau tidak dari kita sendiri, terus siapa lagi? Sehingga pimpinan pusat itu menginisiasi program yang sangat luar biasa yaitu pelayanan gitu ya, pelayanan kesehatan remaja. Karena memang Nasyiah sangat fokus dengan ibu dan anak, khususnya ibu-ibu muda. Kalau ibu-ibu muda tidak kita berikan informasi tentang stunting, informasi tentang gizi, maka akan turun-temurun tuh informasi dari orang tua dulu. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu Yunda, kita semuanya harus semangat terus nih menimba ilmu. Gitu ya, karena kita itu menggunakan Zoom meeting, maka yang harus kita siapkan ini adalah waktu yang sangat luar biasa ya, waktu. Kedua terus jaringan gitu ya. Waktu, jaringan dan juga kesiapan kita. Karena kalau kita sudah di rumah ada ya A, B, C, D dan lain sebagainya. Kalau kita tidak fokus dan konsentrasi, maka yang ada oh iya nak. Ya. Kalau kita nggak fokus dan konsentrasi, maka yang ada ya sudahlah nggak apa-apa kita nge-zoom aja gitu ya. Didengarkan aja tanpa diperhatikan. Nah, harapan saya khususnya Yunda semua semoga nanti bisa mengikuti pelatihan motivator Pasmina pada sore hari ini dengan seksama
gitu ya. Karena fasilitator-fasilitator yang sudah kita siapkan itu sangat luar biasa. Ada dari BKKBN, dari pimpinan wilayah, dari PDA, dari PDM, dari Dinkes, dan lain sebagainya. Dari situ orang-orang yang sudah terpilih. Jadi kalau dibilang bukan kaleng-kaleng gitu ya, kalau dibilang itu bukan kaleng-kaleng, tapi orang-orang yang luar biasa. Maka dari itu Yunda, semoga nanti bisa mengikuti acaranya sampai selesai. Kalau nanti Yunda tidak mengikuti acaranya sampai selesai, terpotong-potong, akhirnya cuma separuh nih ilmunya. Kan gitu, jadinya nanggung gitu ya. Nah, harapannya nanti Yunda mengikuti acaranya sampai selesai dan nanti malam, kita sampai malam ya, di jadwalnya kita sampai malam, dan tetap semangat Yunda semuanya, tetap semangat, tetap istiqomah. Jangan lupa nanti digali banyak sekali ilmunya ya, digali-gali informasi dari fasilitator atau dari pemateri yang sudah disiapkan, sehingga nanti akan banyak pengetahuan yang kita dapat dan makin banyak juga kebaikan-kebaikan yang kita bisa tebar kepada saudara-saudara kita semua. Ingat ya Yunda, bahwa stunting itu penting untuk kita perhatikan. Karena bisa mengurangi banyak hal, terutama berkenaan tentang psikologi anak, rezeki anak, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, maka dari itu harapan saya ya, semuanya tetap istiqomah, tetap semangat, tetap jaga jaringan, terutama totalitas, gitu ya, terutama totalitas, biar tidak keputus-putus nih bahasanya, ilmunya tidak separuh-separuh, gitu. Nah, baik, terima kasih banyak Yunda semuanya. Marilah kita buka acara pelatihan motivator Pasmina pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan semoga juga bisa memberikan keberkahan, kebaikan, dan kemanfaatan bagi semuanya. Tidak hanya untuk orang lain, terutama bagi kita sendiri dan keluarga terdekat kita. Kalau tidak dari kita, siapa lagi? Kalau kita tidak bergerak, nunggu siapa? Kan gitu. Nah, maka dari itu, mari kita sama-sama menimba ilmu dengan seksama, menimba ilmu dengan totalitas dan konsentrasi yang penuh. Gitu ya Yunda. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata, jika ada perkataan yang menyinggung perasaan Yunda-Yunda semua. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besar, semoga Allah yang membalas semua kebaikan dan segala jerih payah Yunda pada hari ini. Amin. Saya akhiri, terima kasih banyak. Albirru manittaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Yunda Yeni yang telah memberikan sambutan dan membuka acara pelatihan motivator Pasmina siang ini. Baiklah Yunda-Yunda semua, demikian tadi rangkaian acara pembukaan pelatihan motivator Pasmina telah kita lalui bersama. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata, atau hal-hal lain yang sekiranya menyinggung atau kurang berkenan kepada Yunda semuanya. Saya juga mohon maaf karena tidak dapat menampilkan kamera karena kondisi jaringan yang kurang mendukung. Sekian dari saya. Akhirul kalam, albirru manittaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Yunda Rahma Ismayanti untuk melanjutkan agenda acara. Terima kasih. Iya, caranya Piut. Baik, terima kasih Mbak Silvi atas kesempatannya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi 1, saya izin menyampaikan kontrak belajarnya terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama, kita sebelum berilmu itu kan harus beradab dulu. Jadi adab yang pertama adalah on cam ya teman-teman. Diharapkan semuanya bisa on cam
Karena dengan on cam itu merupakan wujud hadirnya diri kita dan juga jiwa kita, biar ya ini ya. Lahir batin ada di sini semuanya. Sudah on cam semuanya? Oke, kita sepakati on cam. Kemudian yang kedua, username-nya tolong diganti dengan format nama underscore utusan. Contoh, Murtias Galuh underscore PDNA Kabupaten Malang. Bisa diganti sekarang ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, nanti selama materi berlangsung, jika teman-teman ingin menyampaikan pertanyaan, bisa klik raise hand dulu. Bisa klik raise hand, kemudian setelah penyampaian materinya selesai, nanti akan ditunjuk satu persatu oleh moderator. Begitu ya. Terus sebelum dan sesudah materi berlangsung itu ada waktu 5 sampai 7 menit. Kalau untuk materi satu ini 5 menit saja karena soalnya tidak terlalu banyak. 5 sampai 7 menit untuk mengisi pretest serta posttest. Nanti di akhir acara kita akan ada nominasi peserta terbaik. Itu adalah hasil dari nilai pretest dan posttest yang terbaik, kemudian ada juga nominasi peserta teraktif, itu diberikan untuk Yunda dengan diskusi yang paling aktif dalam serangkaian kegiatan ini. Kira-kira begitu untuk mempersingkat waktu, karena sudah masuk jadwalnya jam 13.31, saya alihkan ke moderator 1, Mbak Fevi, untuk memandu jalannya diskusi di materi pertama ini. Monggo silakan Mbak Fevi. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Suara saya bisa terdengar, Mbak? Jelas Mbak Fev. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita pada siang hari ini untuk bersama-sama mengikuti acara pada hari ini. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diamanahi untuk memandu acara menjadi moderator pada materi yang pertama, yakni Fikih Al-Ma'un. Sebelumnya yang terhormat kepada Ayahanda Ustadz Soleh Subagio sudah bergabung nggih? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Sudah bergabung di sini? Sampun nggih? Sampun. Sampun nggih Mbak Rahma. Oke. Ada CV-nya apa mboten Mbak Rahma? Langsung saja nggih? Bisa. Mungkin untuk mengisi link absensi dan Oke. Jadi teman-teman sebelum kita menginjak pada acara yang inti yaitu pemaparan materi Fikih Al-Ma'un, maka saya mohon teman-teman peserta semuanya untuk mengisi pretest terlebih dahulu pada materi yang pertama ini. Untuk pretestnya bisa minta tolong untuk Mbak Observer Yunda untuk mengirim di kolom chat. Untuk pengisian pretest ini kami memberi waktu 7 menit ya untuk mengisinya. Setelah itu kita akan lanjut ke pemaparan materi seperti itu.
Sudah ada? Oke, atau sebentar, coba saya bagikan. Oke, di atas adalah pretest dan presensi untuk materi pertama fikih al-maun. Kami harap Yunda semuanya untuk mengisi terlebih dahulu. Kami beri waktu 7 menit, berarti nanti sampai jam 13.40 ya. Karena tadi sudah berjalan 1-2 menit. Jadi mohon untuk segera mengisi bagi yang belum mengisi sebelum kita masuk pada acara hari ini. Oke, waktu kurang 2 menit lagi untuk mengisi presensi dan pretest. Untuk yang belum mengisi, kami mohon untuk segera mengisi.
Oke, karena sudah menunjukkan pukul 13.40, maka langsung saja saya mulai nggih Yunda. Semoga Yunda semuanya sudah selesai mengisi pretest dan mengisi presensi pada materi pertama. Untuk linknya, pretest dan link presensi ada di kolom chat nggih. Monggo silahkan bisa di scroll ke atas untuk melihat linknya. Oke, alhamdulillah. Mungkin kita lanjut saja untuk materi pada hari ini. Materi yang pertama tentang fikih al-ma'un yang insya Allah akan disampaikan oleh Ayahanda Soleh Subagio. Beliau adalah pimpinan Majelis Tarjih, pimpinan daerah Muhammadiyah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Monggo kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Alhamdulillah jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ta'ala yadhan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat kasih sayang terhadap semesta alam. Pengurus PDNA Kabupaten Malang, juga kabupaten yang lainnya, serta mbak-mbak semuanya ya, yang insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuliakan. Pada kesempatan ini, saya mohon izin tidak bisa on cam, karena terkait dengan jaringan, barusan pakai 2 juga ternyata jaringannya malah tidak jelas suaranya. Dalam kesempatan ini, kita akan sedikit berdiskusi tentang fikih al-ma'un, memahami al-ma'un. Saya kira fikih itu kan pemahaman. Al-ma'un itu surat al-ma'un. Maka memahami surat al-ma'un bagaimana sebenarnya mengejawantahkan pembelajaran yang dapat kita petik dari surat al-ma'un. Kalau di Nasyiatul Aisyah, saya yakin semuanya sudah pernah lihat tayangan film Sang Pecerah ya. Nah, tapi kalau misalkan ada yang belum lihat, maka sebaiknya segera melihat, biar tahu bagaimana sebenarnya mengapa surat Al-Ma'un ini identik dengan Persyarikatan Muhammadiyah. Karena bagaimanapun pula salah satu yang menjadi ruh gerakan dari Persyarikatan Muhammadiyah itu ada di dalam surat Al-Ma'un tersebut. Nah, baik, pada kesempatan ini ngaji kita akan kami komparasi ya. Mudah-mudahan kalau di sana Bu Puji bisa ditayangkan ya. Kita akan melihat beberapa tayangan video
untuk melihat atau memotret bagaimana kondisi masyarakat kita atau juga pada umumnya lah. Kita lihat. Bisa dilanjutkan Bu Puji? Kalau sekiranya tidak bisa, nanti saya putar dari sini. Khawatir videonya nggak bisa kelihatan. Video. Yang bawah. Kiri pojok bawah. Yang kirinya. Yang kiri. Oke. Satu keluarga warga Kampung Gempol, Kelurahan Kunciran Induk, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, hidup dalam kondisi memprihatinkan. Mereka tinggal di gubuk sempit yang terhimpit pembangunan ruas tol Kunciran Bandara Soekarno-Hatta. Untuk kehidupan sehari-hari, keluarga ini hanya bergantung kepada bayaran sukarela dari keahlian mengobati penyakit. Bersama 6 orang anaknya, pasangan Muhammad Arashi Arifin dan Lastri hidup di gubuk kayu sejak 10 tahun silam. Gubuk yang terhimpit pembangunan ruas tol Kunciran Bandara Suta ini berada di Kelurahan Kunciran Induk, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Gubuk tentu jauh dari kondisi layak huni. Begitu pula gubuk yang dihuni warga Kampung Gempol ini. Kondisinya memprihatinkan. Selain kotor, gubuk ini gelap karena tak memiliki penerangan. Di dalam gubuk yang dihuni Arifin, istri, dan 6 orang anaknya ini hanya terdapat satu tempat tidur. Ya, tempat tidur itu mereka gunakan bersama-sama untuk beristirahat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, Arifin hanya mengandalkan pendapatan dari keahliannya mengobati orang sakit. Dari sini dari tahun 75. Ini dari awal emang tinggalnya di gubuk sepertinya atau gimana, Pak? Enggak, dari rumah. Terus? Kejadian 2007 dihancurin rumah ini. Kita diriin gubuk sama keluarga kita aja sih. Yang lain udah pada gubuk. Itu yang hancurin siapa, Pak? Ya katanya udah jual malam itu. Lastri sang istri masih mengandalkan kayu bakar untuk memasak makanan sehari-hari. Mereka bahkan mengaku sempat mengonsumsi air comberan selama beberapa tahun karena tak mampu membeli air bersih. Pejabat sementara Wali Kota Tangerang Muhammad Yusuf mengaku belum menerima laporan soal kondisi keluarga Arifin dari lurah ataupun camat setempat. Saya baru dengar dari Anda nih. Nanti saya cek dulu. Nanti kan ada dinas sosial di sini, ada ini. Nanti bersama dengan dinas terkait kita coba untuk atasi kan gitu. Arifin dan keluarga hanya bisa pasrah jika suatu saat nanti harus terusir dari tanah kelahirannya akibat pembangunan tol Kunciran Bandara Suta. Meski demikian, ia masih berharap kepedulian pemerintah pada nasib orang kecil seperti dirinya. Turnya CNN Indonesia. Baik, sebentar ya. Ini kita lihat, kita mencoba mengambil ibroh pelajaran dari tayangan salah satu keluarga yang tinggalnya berdekatan dengan ibu kota, tinggal dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta, dekat dengan ibu kota juga. Hanya kebetulan masuk provinsi Banten karena ada di kota Tangerang. Tapi kondisi kehidupannya sangat tragis seperti itu. Ini kan sebagai bahan pelajaran bagi kita semua. Rasa-rasanya tak pantas kita yang mengikuti daring seperti ini sekarang ini, lalu kita hilang rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehidupan yang sudah Allah berikan sebaik ini. Artinya ada saudara-saudara kita yang hidup jauh di bawah kita. Kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan boleh jadi kalau posisinya dibalik, belum tentu kita bisa setegar mereka itu. Kalau posisinya dibalik. Tapi mereka kelihatannya tegar, kuat kelihatannya ya. Ya itulah. Ini satu gambaran kehidupan masyarakat di zaman sekarang ini
bahwa orang-orang yang tertindas itu, orang-orang yang lemah itu, orang-orang kaum mustad'afin itu ada sampai sekarang ini. Dan kalau kita tidak punya perhatian kepada mereka, bisa jadi mereka luput begitu saja. Mereka menderita dengan penderitaannya sendiri, penderitaannya ditanggung sendiri, apa-apa juga mereka hidup harus sendiri. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Maka disinilah saya kira ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un sampai beberapa kali, sampai muridnya itu Kiai Suja itu sampai bertanya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, mengapa kok masih terus kita ini belajar surat Al-Ma'un? Bukankah mereka sudah hafal? Bukankah mereka pun sudah paham tentang tafsiran dari surat Al-Ma'un tersebut? Jawaban sederhana yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tentunya sontak mengetuk hati murid-muridnya pada saat itu. Di antaranya adalah, sudahkah mengamalkan surat Al-Ma'un tersebut? Nah, mengapa? Karena ternyata pada saat itu masyarakat di Kota Gede, Yogyakarta, sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Ya, kurang lebih apa yang ada di tayangan tadi itu adalah potret masyarakat, kehidupan masyarakat miskin di Indonesia, dan itu hanya baru salah satu saja. Saya melihatnya hanya baru salah satu saja. Kalau kita misalkan searching sehari di YouTube, Masya Allah banyak sekali. Bagaimana kondisi-kondisi masyarakat yang lemah, mereka hidup dalam kondisi tertekan. Tapi hal yang patut kita salut, mereka luar biasa orang-orang yang kuat. Sama halnya dengan tayangan berikutnya ya Bu. Bu Puji silakan Bu, tayangan yang kedua. Ini untuk membuka pemikiran kita, membuka hati kita, bagaimana sebenarnya fikih Al-Ma'un itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Bu.
Aduh, maaf ya terputus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Ustadz, bukan menapa, monggo. Maaf terputus. Sinyalnya WiFi nggak bisa, data juga terputus barusan. Baik, itu tayangan yang kedua terkait dengan kondisi orang-orang yang berada dalam kondisi lemah sekali ya begitu. Oke, saya sedikit percepat. Silakan Bu, mohon tayangan yang ketiga. Ini bagaimana sebenarnya kepedulian kita terhadap sesama, bahkan terhadap sama makhluk Allah. Silakan Bu.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Oke, terima kasih Bu Puji. Bisa dilanjutkan nih ke surat Al-Ma'un. Baik, kalau kita melihat inspirasi dari tayangan film tadi, walaupun saya kira inspirasinya bukan dari Islam, tetapi tayangan tadi secara tidak langsung juga memberikan satu pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Dan Islam itu lebih dari sekedar tayangan tadi. Artinya, kalau kita kembali kepada ayat wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam, maka tentu apa yang ada dalam tayangan tadi hanya sebagian kecil ya, yang ditunjukkan oleh sosok pemuda yang punya kepedulian terhadap sesama manusia, bahkan terhadap sesama makhluk Allah. Dalam hal ini adalah seekor anjing dan juga pohon yang kekeringan. Ini kan sebenarnya
satu ajaran yang sumbernya ada di dalam Islam. Contoh misalkan begini, ini sebagai bentuk kepedulian terhadap siapapun mereka yang dalam kondisi lemah, siapa yang dalam kondisi mereka itu membutuhkan, wajib kita ini mengulurkan tangan kita untuk memberikan bantuan. Pernahkah kita belajar tentang seorang yang memberikan minum kepada seekor anjing di dalam riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fi kulli kabidin ratbin ajrun." Pada setiap makhluk yang memiliki perut itu ada pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya ketika kasus seorang yang turun ke sumur lalu mengambil air dan air itu beliau berikan kepada seekor anjing yang tengah kehausan, ternyata Allah menjanjikan pahala yang luar biasa terhadap seorang yang mengambil air tadi. Pemuda tadi itu melakukan hal itu. Nah, kita sebenarnya sudah punya sumbernya, sudah punya ajarannya. Apakah kita sudah melakukan hal seperti itu? Kalau kepada seekor anjing saja dalam kaidah fikih mafhum muwafaqahnya, kalau untuk seekor anjing saja Islam mengajarkan sampai seperti itu, apalagi terhadap sesama manusia. Nah, termasuk juga terhadap tumbuh-tumbuhan atau terhadap tanaman. Islam betapa mengajarkan bagaimana, baik itu diungkapkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga di dalam ayat Al-Quran untuk menjaga jangan sampai keberadaan kita ini justru menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Jadi kan di surat Al-Qasas ayat 7 itu dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin. Nampak kerusakan di bumi, di daratan dan di lautan itu disebabkan ulah manusia. Nah, oleh sebab itu sebenarnya Islam sudah mengajarkan bagaimana kita ini justru dituntut untuk selalu melestarikan. Jadi kan ajaran-ajaran seperti itu sekali lagi kita sudah ada, kita sudah punya. Dan sekarang itu dikuatkan lagi oleh surat Al-Ma'un ini. Makanya di surat Al-Ma'un itu secara garis besar ini gambarannya kan tentang bagaimana bangunan di dalam surat Al-Ma'un itu menceritakan tentang orang-orang yang benar-benar mengakui dirinya itu beragama. Siapa sebenarnya orang-orang yang benar-benar beragama itu? Coba kita kasih contoh saja ya. Satu yang pernah terjadi, dan ini dalam satu riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah sewaktu habis melaksanakan sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tidak seperti biasanya. Jadi beliau terburu-buru segera keluar meninggalkan masjid, tidak seperti biasanya. Sahabat-sahabat yang penasaran dengan hal itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan engkau seakan-akan atau terkesan terburu-buru untuk meninggalkan jamaah sholat subuh pada saat itu?" Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau kebingungan. Beliau kebingungan karena ada harta yang beliau miliki dan belum diinfakkan harta tersebut. Nah, ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bingung, atau bahasa kita ini stres lah, kalau punya uang dan uang itu belum diinfakkan. Nah, kalau kita ini bingungnya seperti itu, ataukah sebaliknya? Kita ini jangan-jangan kalau ATM-nya kosong baru kita kayak orang stres. Tapi kalau ATM-nya penuh, justru kesannya santai-santai saja. Nah, Rasulullah itu sebaliknya. Kalau pas kebetulan, kalau bahasa kita sekarang ini ya, jadi kalau pas kebetulan ATM-nya itu kosong, dia tenang. Tapi kalau ATM-nya itu
penuh, masih belum dikeluarkan, justru dia bingung. Mengapa demikian? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harta yang benar-benar harta yang menyelamatkan kita, harta yang benar-benar harta yang menjadikan bekal kita di akhirat itu, harta yang jelas-jelas kita manfaatkan, gunakan untuk kepentingan beribadah di jalan. Nah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau itu kan dikit-dikit baik, putus nyambung ya. Ini sudah jelas lagi suara saya? Ampun Ustaz. Sudah, Baik, kita alhamdulillah. lanjutkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau kita bandingkan dengan diri kita, sosok pribadi Rasulullah itu dikit-dikit ibadah, dikit-dikit ibadah. Kalau kita ibadahnya sedikit ya. Rasulullah dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah. Kalau kita sedekahnya sedikit. Nah, itulah gambaran yang kontras antara apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan apa yang barangkali terjadi pada diri kita. Nah, makanya ditegur dengan surat Al-Maun ini. Oke. Kita lanjutkan ya. Ya Ustaz. Mohon maaf ya, sinyalnya ini hujan. Di Sengkaling ini kan hujan, jadi tidak tahu tiba-tiba begini low. Baik, saya lanjutkan. Jadi apa yang terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, seyogianya bagi kaum muslimin itu benar-benar menjadi satu pelajaran yang sangat berharga, terutama didorong oleh semangat surat Al-Maun ini. Makanya coba kita lihat, bisa dilanjutkan Bu ke slide berikutnya. Oke, lanjut. Lanjut saja, itu terkait dengan gambaran Muhammadiyah. Ya. Lanjut, Bu. Lanjut. Nah, jadi memahami surat Al-Maun itu, nah, kalau kita melihat dari pertama asbabun nuzulnya, memang asal mula turunnya surat ini berkenaan dengan adanya orang-orang munafik, di mana mereka itu kalau melaksanakan sholat, sengaja niatnya itu bukan lillahi ta'ala, tapi ria, ingin dilihat orang. Jadi mau sholat itu kalau pas melihat orang. Maka kalau sholat itu tidak ada orang, artinya pas pelaksanaan sholat itu tidak ada orang, maka orang-orang munafik itu tidak akan mau melaksanakan sholat tersebut. Nah, disitulah Allah menegur tentang kehidupan orang munafik itu dengan turunnya surat Al-Maun tersebut. Orang beriman tidak pantas ketika beribadah itu ria atau sum'ah. Ria karena ingin dilihat orang, sum'ah karena ingin didengar orang. Nah, surat Al-Maun hadir untuk mengingatkan kita semua, bahkan dikatakan berdusta dalam beragama. Berdusta dalam beragama, kalau kita ini digambarkan di dalam surat Al-Maun itu, coba kita lihat slide berikutnya, Bu. Baik, ini kan 4 hal pokok yang terdapat di dalam surat Al-Maun itu, perintah berbuat kebaikan terhadap sesama manusia, terutama kepada anak yatim dan fakir miskin yang merupakan kelompok orang-orang yang tertindas. Yang kedua, jangan lupa atau lalai mendirikan salat. Yang ketiga, jangan ria dalam beribadah. Dan yang keempat, jangan kikir atau pelit untuk beramal dan berbagi terhadap sesama. Nah, kalau sekiranya ada indikasi dari 4 hal ini, maka kalau dia itu mengakui dirinya beragama, itu menurut Allah mereka adalah para pendusta agama. Jadi ya seperti orang munafik,
ngaku dan merasa dirinya itu beragama, tapi hakikatnya misalkan jauh dari nilai-nilai agama. Nah, oleh sebab itu, kita langsung masuk ke ini berikutnya. Bagaimana sebenarnya, di slide berikutnya Bu, yang hijau. Bagaimana sebenarnya dorongan dari surat Al-Maun itu bisa menjadikan kita ini soleh tidak hanya sekedar soleh secara individual saja, tapi benar-benar bisa soleh secara sosial. Makanya di surat An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabni sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu kurang lebih terjemahnya seperti itu. Diawali dengan kalimat beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah, maka kita lihat kalimat-kalimat berikutnya, itu adalah bangunan-bangunan kesolehan sosial yang harus dilekatkan pada pribadi-pribadi seorang muslim. Tidak cukup kita ini hanya sekedar soleh secara individual saja, atau soleh secara sosial saja juga tidak cukup. Harus ada keseimbangan antara individual dan sosial. Karena dengan ada keseimbangan sosial dan individual, maka itulah sebenarnya yang diharapkan oleh agama ini. Bagaimana kita ini bisa memberikan solusi, keberadaan kita ini bisa memberikan solusi terhadap orang banyak, apalagi kepada orang-orang miskin tadi. Ada orang yang miskinnya sampai seperti itu, bahkan sudah miskin masih juga diuji oleh Allah dengan penyakit. Maka dengan demikian, dengan bangunan-bangunan kesolehan sosial inilah sebenarnya surat Al-Maun itu menghidupkan kembali, menegur kembali kita semua agar kembali menghidupkan kesolehan-kesolehan sosial yang selama ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang namanya kesolehan sosial itu sifatnya umum. Karena sifatnya umum, tentu nanti pada praktek-prakteknya pun akan bersifat umum. Kita diberi kebebasan, keleluasan, yang terpenting adalah sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat Islam secara umum. Nah, baik teman-teman sekalian, dari sini sebenarnya Islam itu sudah benar-benar mengajarkan. Kalau kita lihat tadi mengambil pelajaran dari tayangan video, dari beberapa ayat Al-Quran, bahkan dari hadis-hadis Nabi SAW, seorang itu dikatakan beriman ataupun tidak, itu sangat tergantung dari amalia-amalia yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Kita tahu misalkan bahwa ada hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan, yang mengkorelasikan iman seseorang itu harus sesuai dengan, harus terbukti di dalam kesolehan sosial. Mengapa demikian? Mari kita lihat misalkan, dilanjutkan Bu ke slide berikutnya. Ada beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan